Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Fenty Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak pada modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang perlu dilakukan adalah dengan metode Bagja. Adapun tahapan Magja yang pertama, buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya susun yaitu terlaksananya proses pendidikan yang baik untuk mewujudkan generasi penerus yang soleh, cerdas, mandiri, dan inovatif. Prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi. Adapun tahapan baja yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan diantaranya mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli dalam digitalisasi, kemudian mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berbasis digital yang dapat membantu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat terhadap guru, kepala sekolah, atau murid sekalian. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah digitalisasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis digital dapat diimplementasikan pada guru mata pelajaran lain? Kemudian, apakah ada keterkaitan antara digitalisasi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui komunitas belajar untuk berbagi praktik baik
tentang digitalisasi dalam pembelajaran. Kemudian, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mulai membiasakan digitalisasi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis digital? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdiskusi dengan peserta didik. Kemudian, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai proses pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi. Selanjutnya, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, dan mencari media pembelajaran berbasis digital yang sesuai dengan karakter peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui digitalisasi? Adapun tindakan dan penyelidikan yang dapat saya lakukan, pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk observasi kelas setiap 1 bulan sekali. Dan yang kedua, berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas 2 kali dalam 1 semester. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya susun. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.